Kelompok produsen minyak OPEC Plus sepakat secara prinsip untuk menambah produksi minyak sebesar 548.000 barel per hari pada bulan September. Kesepakatan ini datang di tengah kekhawatiran akan terganggunya pasokan global akibat perang Rusia-Ukraina. Kelompok produsen minyak OPEC Plus sepakat secara prinsip untuk menambah produksi minyak sebesar 548.000 barel per hari pada bulan September. Tambahan produksi September ini menandai berakhirnya pemangkasan produksi besar OPEC Plus sebesar 2,2 juta barel per hari. Kenaikan produksi sudah dilakukan secara bertahap sejak April dengan tren peningkatan tiap bulan. Sementara Uni Emirat Arab juga mendapat izin khusus untuk menaikkan produksinya sebanyak 300.000 barel per hari. Keputusan ini diambil saat Amerika Serikat mendesak India menghentikan impor minyak Rusia untuk menekan Moskow agar setuju berdamai dengan Ukraina. Tekanan tambahan datang dari sanksi Uni Eropa yang menyebabkan perusahaan migas India menghentikan pembelian dari Rusia. Adapun OPEC Plus sendiri menguasai hampir setengah dari produksi minyak dunia dan sedang fokus merebut kembali pangsa pasar global. Meski pemangkasan besar dihentikan, OPEC Plus masih menerapkan pengurangan sukarela sebesar 1,65 juta barel per hari dari 8 anggotanya. Pemangkasan tambahan sebesar 2 juta barel per hari juga masih berlaku hingga akhir 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. India menyatakan tetap berkomitmen melanjutkan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah India menyebut negosiasi berlanjut meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan India terkena tarif resiprokal sebesar 25%. Kementerian Luar Negeri India menyatakan kedua negara tetap fokus pada agenda substansial yang telah disepakati antara Washington dan New Delhi, di mana delegasi dari kedua negara dijadwalkan untuk bertemu pada akhir Agustus ini sebagai bagian dari upaya melanjutkan pembicaraan yang selama ini terhambat dari India dan Amerika Serikat. Namun, India menegaskan bahwa tidak akan berkompromi dalam hal sektor pertanian dan produk susu. Dalam hal ini, pemerintah India menolak kemungkinan impor produk susu karena kekhawatiran terkait isu keagamaan dalam pakan hewan yang digunakan dalam proses produksi susu. Amerika Serikat berencana menghentikan pendanaan yang selama ini berkontribusi sekitar 22% dari total anggaran PBB. Penghentian tersebut pun menjadikan PBB berencana merestrukturisasi anggaran dan jumlah pegawai. Perserikatan Bangsa-Bangsa berencana memangkas anggaran dan pegawai secara besar-besaran usai Amerika Serikat memutuskan akan menghentikan pendanaan kepada PBB. Langkah Amerika Serikat tersebut telah mendorong PBB untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut restrukturisasi akan mencakup pemangkasan anggaran dan jumlah pegawai yang akan menurunkan total anggaran PBB menjadi hanya sekitar 3,7 miliar dolar Amerika per tahun. Adapun PHK di kelembagaan PBB diproyeksikan akan menyasar sekitar 3.000 pegawai secara resmi. Pemangkasan anggaran dan jumlah pegawai ini pun menunjukkan ancaman serius Amerika Serikat dalam dukungannya terhadap PBB, di mana selama ini negeri Paman Sam berkontribusi sekitar 22% dari total anggaran PBB. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menghentikan pendanaan terhadap PBB dan juga akan mundur dari sejumlah badan PBB dengan evaluasi menyeluruh yang diperkirakan akan memicu pemotongan lebih lanjut. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Kelompok Hamas menolak seruan perlucutan senjata sebagai bagian dari negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Ya, Hamas menyebut perlawanan bersenjata akan terus dilakukan hingga terwujudnya negara Palestina merdeka. Kelompok Hamas asal Palestina secara tegas menolak seruan untuk melucuti senjata terkait proses negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Hamas juga menyatakan tidak akan menyerahkan senjata kecuali jika terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai respon Hamas terhadap klaim utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang mengklaim Hamas telah bersedia menerima opsi pelucutan senjata untuk tercapainya gencatan senjata di Gaza. Dalam pernyataan resminya, Hamas membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa perjuangan bersenjata tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari perlawanan hingga tercapainya kedaulatan penuh bagi bangsa Palestina. Sementara itu, sejumlah negara Arab dan negara Barat termasuk Prancis dan Kanada mendesak Hamas untuk melepaskan kendali atas Gaza dan melucuti persenjataannya. Inggris juga dikabarkan tengah mempertimbangkan pengakuan negara Palestina jika Israel tak memenuhi syarat tertentu sebelum bulan September. Namun, meski tekanan diplomatik terus meningkat, Hamas tetap bersikukuh bahwa pelucutan senjata hanya dapat dibicarakan sebagai bagian dari tahap akhir proses politik dan bukan sebagai prasyarat awal perundingan. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen gadget Apple memprediksi akan terjadi lonjakan bea masuk produk di kuartal 3 2025 hingga menjadi 1,1 miliar dolar Amerika. Ya, lonjakan biaya tersebut sebagai imbas dari pemberlakuan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat juga berimbas pada operasional perusahaan asal Amerika Serikat. Salah satunya adalah perusahaan produsen gadget Apple Inc. Perusahaan asal California ini memprediksi akan mengeluarkan biaya lebih besar akibat kebijakan tarif masuk terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di mana dalam laporan keuangan terbaru, Apple memprediksi akan mengeluarkan biaya tambahan hingga 1,1 miliar dolar Amerika di sepanjang kuartal 3 2025. Alokasi tersebut membengkak jika dibandingkan alokasi dana untuk tarif masuk pada kuartal 2 2025 yang sebesar 800 juta dolar Amerika. Proyeksi peningkatan alokasi bea masuk tersebut merujuk pada pengenaan bea masuk terhadap barang dari sejumlah pemasok produk Apple ke pasar Amerika Serikat, termasuk dari China. Meskipun awalnya ditujukan untuk menekan dominasi produk China di pasar Amerika Serikat, kebijakan ini justru turut membebani perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat yang menerima pasokan barang produksi luar negeri termasuk Apple yang menerima pasokan barang dari China dan India. Adapun dalam beberapa tahun terakhir, Apple mulai memindahkan sebagian produksi ke India dan Vietnam untuk mengurangi risiko akibat kebijakan dagang Amerika Serikat dan China. Namun langkah ini belum sepenuhnya membebaskan Apple dari kebijakan tarif Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple mencatat penjualan 3 miliar unit iPhone sejak tahun 2007. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.